Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama Ustaz sampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir batin. Mungkin selama Ustaz di pondok ada silap kata yang tak berkenan di hati antum semua. Mungkin ada perbuatan Ustaz yang akan mohon untuk ini. Hari ini agenda kita yaitu membahas diskusi PAT kenaikan kelas mata pelajaran PS. Mula soal itu kan 50 soal yang dibuatkan. Jadi setelah dipertimbangkan agar tidak memberatkan kalian, maka soalnya kurangi hingga dengan 2 soal saja ataupun PKN. Silakan antum kalau ada yang ngeprint, silakan diambil printannya, atau yang nggak ada ngeprint untuk layar monitor. Yang antum lakukan adalah silakan ambil pulpen dan buku tulisnya untuk menyatat di titik-titik itu nomor berapa aja nanti yang akan muncul di soal. Silakan ambil silakan ambil pulpen sama buku tulisnya, nanti ditandai nomor-nomor yang muncul di soal, karena tidak 50 soalnya nanti yang akan muncul. Silakan disiapkan sambil Ustaz carikan file titik-titiknya. Bagikan AS. Siap. Bikin sepen. Sat, bersuara Sat, jangan kita bersuara Sat. Ada Rami Sat yang pengen kita bukan. Mic-nya ngebug Sat. Ustaz belum cakep Sat. Ustaz lagi cari kata. Nah ininya. Nih, jangan dicoret-coret. Minta tolong jangan dicoret-coret. Oke. Sedang. Cukup ya. Oh, bisa dibesarin, Ustaz. Sedang ya. Kurang besar. Sedang. Oke. Yang bertanda merah itu yang dikeluarkan dari soal. Jadi yang tanda merah ini tidak jadi dikeluarkan di PAT nanti. Jadi silakan antum tandai yang tidak berwarna merah. Nah, akan kita bahas satu-satu. Untuk soal diskusi yang pertama, kita materinya itu dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir. Mix apa tuh mati? Kedengaran suara Ustaz. Bab 4. Rincian indikator soalnya yang pertama nanti antum akan menemukan soal tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, kemarin kita sudah belajar kan tentang syarat-syarat interaksi sosial itu ada berapa aja, ya kan? Kemarin 3. Saling melengkapi kesempatan antara, kemudahan transfer. Ya, nanti akan Ustaz tampilkan di soal dalam bentuk studi kasus. Jadi antum disuruh menulis. Insya Allah kita sudah sering latihan soal itu, tinggal nanti
jangan sampai antum terkecoh di soal itu. Itu soal yang pertama. Soal yang Rian, berikutnya, mic-nya menyala. soal yang keempat. Jadi silakan tandain ini. Ini yang Ustaz tandain. Mic siapa tuh yang mati, Bang? Nah, yang soal berikutnya itu tentang letak astronomis Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki ada letaknya secara astronomis, ada secara geologis, dan ada secara astronomis. Jadi Astronomis. itu kalau 95 tuh loh. secara astronomis berarti jawabannya adalah 95 derajat bujur timur habis. dan Habis itu 141 derajat bujur timur dan 6 derajat. Jadi yang soal berikutnya itu di nomor 6. Matikan Ini soal nomor suaranya. 3, tentang kondisi alam di Indonesia. Ini masih bab 1 materinya. Jadi nanti kalian akan mendapati soal tentang keunggulan suatu daerah berdasarkan kontur wilayahnya. Misalkan daerah pegunungan itu cocok untuk apa? Terus daerah dataran rendah itu cocok untuk apa? Dataran di pinggiran pantai itu kegiatan ekonominya yang cocok itu apa? Soal berikutnya nomor 11 kisi-kisi. Silakan ditandain ya, yang Ustaz tandain kuning. Siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis fauna bagian barat. Nah, masih ingat tidak? Tipe-tipe fauna tipe Asiatik. Kalau yang ditanyakan Asiatik berarti Asiatis. Asiatis, masih ingat nggak jenis-jenis fauna tipe Asiatik? Badak. Bagian barat kan ada tipe Asiatis, ada tipe peralihan, dan ada tipe Timur. Australis. Kita lanjutkan soal berikutnya. Di nomor 12 kisi-kisinya, siswa dapat mengidentifikasi garis batas persebaran flora dan fauna. Nah, ini ada kaitannya dengan garis Weber dan Wallace. Garis Weber, ya, Wallace. betul. Nah, jadi nanti entah yang ditanyakan itu garis Weber atau Wallace, itu nanti lihatlah soalnya. Saya cuma menyampaikan gitu. Yang berikutnya, di nomor kisi-kisi 15, siswa dapat mengidentifikasi kepadatan penduduk serta solusinya. Nah, jadi, kayak contoh Pulau Jawa itu kan padat. Kenapa jadi padat? Nah, solusinya bagaimana? Banyak pekerjaan. Apakah dilakukan program transmigrasi dan lain sebagainya. Soal berikutnya, di nomor kisi-kisi 17, siswa dapat menjelaskan arti interaksi sosial. Nah, kemarin kita ini masuk di bab 2. Kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu apa? Apakah bisa dilakukan dengan cara sendiri? Misalkan si Aidil berbicara di depan monitornya, apakah itu salah satu interaksi sosial? Ataukah syaratnya harus memerlukan lawan bicara? Yang berikutnya di nomor 18. Di nomor 18, nomor soal berikutnya, siswa dapat memberikan contoh terjadinya proses interaksi sosial. Nah, jadi nanti contohnya bagaimana? Misalkan, Ustadz sedang ngajar di pondok di kelas. Nah, apakah itu salah satu contoh terjadinya interaksi sosial antara Ustadz dengan siswanya? Atau misalkan, Aidil misalkan sedang berbicara dengan Humam. Apakah itu terjadi interaksi sosial? Kalau dia memenuhi syarat individu, dikatakan sebagai interaksi sosial. Nomor kisi-kisi 19, ini sambil ditandain ya di kalian. Ya, ditandain ya yang Ustadz kasih warna kuning. Karena itu yang keluar soalnya. Siswa dapat membedakan contoh-contoh proses interaksi sosial asosiatif. Nah,
Asosiatif. Kemarin kita sudah belajar tentang contoh-contoh proses asosiatif, disosiatif. Silakan kalau antum lupa, dibuka kembali bukunya. Contohnya apa? Yang berikutnya, kisi-kisi di nomor 20. Siswa dapat membedakan kelembagaan sosial. Kemarin kita belajar ada lembaga sosial, lembaga sosial keluarga, ada lembaga sosial keagamaan, ada lembaga sosial pendidikan, ada lembaga sosial politik. Nanti akan disajikan contoh-contohnya. Berikutnya, kisi nomor 25, siswa dapat memberikan contoh proses interaksi sosial disosiatif. Nomor 26, ini kisi-kisi nomor 26. Kita buka di nomor berapa kalau di soal yang 25. Mengidentifikasi masalah ekonomi manusia. Jadi nanti mengidentifikasi permasalahan ekonomi yang muncul dalam studi kasus yang ada di soal itu. Soal berikutnya tentang macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Ayo, masih ingat tidak? Kalau kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yang ada berapa? Intensitas apa, Sat? Iya. Kebutuhan ada berdasarkan intensitasnya, tingkat keperluannya. Ada kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada kebutuhan Sekunder, premier. Primer. Ya. Jangan sampai ketuker itu, karena itu rawan ketuker. Ya. Berikutnya, nomor soal 30, mengidentifikasi bahwa tempat tinggal dapat menyebabkan perbedaan kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ternyata dipengaruhi oleh tempat tinggalnya. Kalau dia tinggalnya di pegunungan, apakah kebutuhannya berbeda dengan orang yang tinggal di daerah dataran rendah? Ya, beda. Itu kebutuhannya beda dengan yang tinggal di daerah pesisir pantai. Itu beda, ya. Soal berikutnya di nomor kisi-kisi 32 nanti tentang barang bebas. Nah, barang bebas itu apa? Saya masih ingat barang bebas itu. Yo. Barang bebas adalah semua barang yang keadaannya terbatas. Salah. Barang bebas adalah barang-barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan, misalnya sinar matahari, udara, dan air. Oke, mantap. Nah, apakah barang bebas itu barang ilit? Iya. Ayo, barang ilit itu barang apa? Jadi barang ilit itu adalah barang yang kalau jumlahnya melimpah dia akan membawa bencana. Contohnya adalah misalkan air hujan. Apabila air hujan itu jumlahnya sedikit, maka dia akan memberikan manfaat untuk masyarakatnya, tanaman-tanaman. Tapi kalau jumlahnya banyak, maka itu akan menjadi malapetaka. Banjir. Nah, Banjir. itu kemarin pernah Ustaz keluarkan soalnya waktu PTS. Jadi jangan sampai antum tidak bisa membedakan apa itu barang ilit, apa itu barang bebas. Pentum? Oke. Berikutnya, soal berikutnya di nomor kisi-kisi 32, tentang barang substitusi. Antum masih ingat nggak? Barang substitusi itu apa?
Barang Barang pengganti lah, Sat. substitusi Pengganti adalah lah, Sat. Pengganti. Pengganti. penggunaannya saling dapat menggantikan. Wah, Barang yang bisa menggantikan barang lain yang fungsinya sama. Nah, contohnya seperti apa? Nasi, singkong. Hmm? Roti itu nasi. Nah, Nasi, misalkan singkong. antum belum Gandum. sarapan pagi, Teh air. Gandum. maka roti itu bisa menjadi barang substitusi pengganti sarapan pagi. Sapu vakum. Kalau barang komplementer itu apa? Lengkap. Barang apa ya? Yo, barang komplementer. barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat. Ya, bahkan tidak Bahkan bisa tidak bermanfaat sama sekali. sekali. Contohnya, Handphone. HP lawan charger. HP dan charger masih bisa dipakai Bensin dan kalau motor, bensin dan motor, Oh, iya, iya. contoh kompor misalkan dan gas, handphone ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada baterai. baterainya. Nah, ini tidak akan berfungsi. Ingat, kada ingat. Bensin dan motor. Ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada baterainya. Manusia. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Masih ingat nggak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi? Apa aja? Boleh sambil dibuka buku IPS-nya. Ayo, faktor-faktornya. Jadi Jumlah penduduk. ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan tingkat konsumsi orang. Nah, dibuka sendiri ya. Yang berikutnya, di kisi-kisi nomor 36, tentang tujuan produsen melakukan kegiatan produksi. Jadi produsen itu tujuannya apa ketika menyalurkan barang, melakukan kegiatan produksi. Kejawab Ustadz malah. Nah, jadi itu tujuan produsen itu apa sih dalam kegiatan ekonomi? Apakah dia itu tujuannya untuk menyalurkan barang dari daerah yang jumlah barangnya itu berlimpah, yang tidak ada sama sekali. Selanjutnya, tentang motif sosial. Masih ingat tentang motif sosial? Apa sih itu motif sosial? Motif adalah alasan. Jadi alasan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi itu apa? Misalkan Ustadz beli makanan. Nah, alasan Ustadz itu Kegiatan apa? produksi. Karena untuk memenuhi kebutuhan Karena lapar. Lapar. sedang lapar. Nah, Ustadz misalkan beli baterai handphone yang tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya Ingin tentu hidup di untuk handphone. ya, supaya handphone itu bisa hidup. Jadi motif itu adalah alasan. Yang berikutnya tentang harga dan penawaran. Nomor kisi-kisi di 42. Apa sih kaitannya harga dan penawaran itu? Ketika harga naik, maka penawaran cenderung akan ketika harga naik, maka penawaran cenderung akan naik. Berbeda dengan ketika harga naik, maka permintaan akan Semakin turun. Soal berikutnya di nomor 44, kita cepat aja ya, karena zoom-nya udah mau mati. Mengidentifikasi tentang peralatan-peralatan atau peninggalan-peninggalan pada masa perundagian. Jadi kalau masa perundagian itu Perunggu. saat itu sudah mengenal logam. Jadi nanti antum akan menemukan soal-soal tentang peralatan-peralatan peninggalan pada masa perundagian. Berikutnya, nomor 47. Menyebutkan bukti masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia pada abad 5 Masehi. Jadi Adanya kerajaan-kerajaan kuta. Adanya kerajaan-kerajaan. Adanya kerajaan-kerajaan. ya, yang berikutnya menyebutkan kerajaan Hindu di Pulau Jawa
Kerajaan Hindu di Kutai. Pulau Jawa itu. Kutai lah. Mana ada Kutai? Dan yang terakhir itu tentang menyebutkan kapan sih masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kemarin kita sudah bahas. Di bawah Wali Songo. Dapat. Oke. Ini totalnya ada 25 soal yang berwarna kuning ini. Silakan antum 12. tandain di catatan kalian sehingga nanti bisa mempelajari mana yang dipelajari dan mana yang tidak dipelajari. Jadi sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Silakan. Yang be-6 lihat di grup yang be-6. Abad 13 loh, Zat. Masuknya Islam anu, Zat. Ke Indonesia, Zat. Islam itu pada abad ke berapa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Abad ke-13 loh. Apa tadi? Apa tadi? Ulangan lol. Ada ini kita membahas kisi-kisi loh. Ya. Apa tadi? Apa tadi? Kapan masuknya Islam? 13 Masehi. Abad 13 abad masanya. 13. 13. Ya, ya, Ada abad dua 13. pendapat loh. 13. Banyak. Banyak pendapatnya. Menurut Buya Hamka pada abad ke 7. 7. 7. Abad ke-7 lah. apa ke-7 atau ke-5? 7, Zat. 7. Nabi Muhammad abad ke-7. Oke, ada lagi? Pendapat kedua 13. Oleh Ya. Hoisin Jaja Diningrat. Lah, ya. Salah, bro. Habis itu pendapat ketiga berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Snokor. Insyaallah soalnya mudah aja. Alhamdulillah. Tapi kisi-kisinya malah bingung. Zat. Iya, kisi-kisinya dari kisi-kisinya insyaallah mudah aja. Nah, jadi Amin. waktunya untuk mempelajari isi yang sudah kita berikan. Oke. Usahakan jangan sampai di bawah dari ketuntasan minimum ya. Silakan yang mau ditanyakan lagi. 3 menit lagi kita tutup. Lagi deh. Masalah ekonomi itu kayak apa maksudnya, Zat? Permasalahan ekonomi apa aja sih? Ayo, ada yang bisa bantu, Mam? Permasalahan ekonomi. Kisi nomor berapa tadi itu? Nak? Nomor 26. Masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi contoh misalkan dalam distribusi barang, permasalahan ekonominya apa? Bayang nggak? Pengiriman. Misalkan Ustadz mau mengirim sebuah produk ke Papua, transportasi permasalahan ekonomi yang pertama muncul adalah Transportasi. yang sudah itu adalah permasalahan ekonomi. Itu berarti harinya ada kan 11 hari lawan 11 jam. Ada lagi? Udah, ini sudah. Ini yang kedua. Ini sudah tapi Iya, ini yang keduanya. Ini yang pertama, ini yang kedua. ya udah. Ya. Fardan mungkin mau bertanya silakan. Pintar deh, Fardan. Lutfan. Apa tuh? Jelas ya? Kalau cukup jelas, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Salah hilaf, Ustaz mohon maaf. Semoga virus corona ini segera hilang dari Indonesia. Amin. Zat, mau bertanya, Zat. Men.
Ustaz Tahiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Eko S tadi itu kenapa nggak? Gak jadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.